Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita bersama-sama untuk berdoa dan merenungkan firman Allah dalam saat teduh. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kasih, yang akan terus menopang kami menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang boleh kami nikmati pada pagi yang cerah ini. Dan kami akan melakukan aktivitas kami. Dan sebelumnya kami meminta kekuatan kepadamu melalui doa dan renungan hari ini. Kiranya akan terus menjadi topangan bagi kami dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Bersabdalah kepada kami karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Bacaan kita melalui Keluaran 19 ayat 7 sampai 25. Inilah firman Allah. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat, dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka.
Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab Engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian, pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus." Lalu Tuhan berfirman kepadanya, "Pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya." Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Amin. Harta kesayangan. Saudara-saudari, seorang pengumpul barang antik berupa jam dinding, batu akik, mobil kuno, sangat telaten merawat barang antiknya. Hal ini dilakukannya untuk menghindari jangan sampai barang antiknya menimbulkan karat dan keasliannya memudar. Sehingga secara rutin, sang pengumpul ini akan merawat dan rela mengeluarkan sekian banyak uang untuk mempertahankan kemurnian dari barang antik ini. Karena baginya barang antik ini adalah yang paling berharga. Keluaran 19 ayat 7-25, Allah menyatakan perintahnya kepada Musa untuk mengingatkan bangsa kesayangannya supaya menjaga kekudusan hidup. Kesediaan bangsa Israel untuk melaksanakan perintah Allah serta kesiapan mereka menyambut kedatangan Tuhan menemui mereka di atas Gunung Sinai. Apa yang diperkatakan Tuhan kepada Musa haruslah menjadi perhatian bagi bangsa Israel untuk ditaati, supaya mereka tidak mendatangkan hukuman bagi dirinya sendiri. Tuhan selalu mengingatkan Musa untuk diteruskan kepada umat Tuhan, supaya mereka selalu menjaga kekudusan hidup sampai Tuhan menemui mereka. Musa dan Harun termasuk orang yang beruntung bertemu Tuhan. Kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, merupakan harta kesayangan Tuhan yang paling berharga, sehingga Tuhan selalu meminta supaya kita menjaga kekudusan hidup dan melakukan dengan taat akan segala ketetapan yang telah difirmankannya kepada kita. Tuhan tidak mau kita menjalani hidup ini dengan kesia-siaan, sehingga Dia meminta supaya kita sungguh-sungguh menjaga kehidupan kita dengan baik, senantiasa membersihkan sikap dan perbuatan kita dari perkara-perkara yang jahat, supaya dalam perjumpaan kita dengan Tuhan selalu ada kekusyukan dan sukacita. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Roh Kudus memampukan kita. Amin. Mari kita bersehati, kita berdoa syafaat. Ya Allah Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Boleh menjadi kekuatan kami untuk menapaki kehidupan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Dalam segala aktivitas kami, Tuhan sudah menopang kami, dan kiranya aktivitas kami selanjutnya tetap dalam campur tangan Allah yang Maha Pengasih. Bersama dengan seluruh jemaat-Mu di Jemaat Efrata Bontang, kami datang berseru kepadamu untuk segala aktivitas kami pada hari ini, untuk pelayanan kami, pengabdian kami, dimanapun Tuhan pakai kami untuk bekerja dan melayani. Ya Allah Bapa, kami berdoa bagi anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan mencari ilmu. Kiranya Tuhan tetap melengkapi apa yang mereka butuhkan, dan kasih Kristus tetap menaungi kehidupan mereka. Berdoa bagi orang tua yang dalam pekerjaan sebagai pendidik dalam keluarga. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan, pikiran yang baik untuk senantiasa
mengayomi kehidupan yang Engkau anugerahkan. Berdoa bagi lansia, kiranya Tuhan tetap menghiburkan dalam masa tua, dan mereka akan senantiasa memuji memuliakan Engkau, hingga akhirnya Engkau yang akan menyatakan kasih bagi mereka. Ya Allah Bapa kami berdoa bagi berkat-berkat-Mu yang telah kami terima, baik berkat melalui pertambahan usia, berkat dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dan apapun itu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memberikan kami akal yang baik untuk mengelolanya. Berdoa bagi orang tua saudara kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang sedang merawat, bahkan memberikan sukacita, hati yang tenang, hati yang gembira bagi mereka, dan mereka akan senantiasa dipulihkan oleh Tuhan. Berdoa bagi orang tua saudara-saudari kami yang dalam kedukaan oleh karena kehilangan anggota keluarga, kiranya Tuhan tetap memberkati, tetap bersama-sama dengan mereka dalam proses pemakaman, dan Engkau menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Segala harapan, kerinduan kami saat ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sekiranya apa yang kami usahakan, apa yang kami kerjakan boleh berkenan bagi-Mu, dan kami akan senantiasa memuliakan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Bapa kami, inilah doa harapan kami yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati karya Allah dalam kehidupan kita. Shalom.